Subhanahu wa taala. Jadi ini penolakan Rasul kepada Ibnu Ummi Maktum. Jadi nggak bisa keengganan itu dibenarkan gara-gara khawatir sama binatang liar dan berbisa. Kenapa? Karena kalaupun, mohon maaf, kalaupun kejadian binatang itu menggigit dan itu berada dalam rangka orang mau sholat berjamaah, itu pahalanya besar. Walaupun tentu kita tidak pengen digigit dong ya, sengaja pada digigit. Tapi yang jelas kalau kita baca dalam beberapa hal, binatang-binatang itu saudara, kalau benar-benar binatang begitu, dia bisa nangkap aura kita. Sebagian manusia itu ada, dia nggak berani. Masih ingat perkataan Rasulullah kepada sahabat Umar bin Khattab, setan aja, jin aja takut melihat Umar. Kan kalau Umar lewat, dia nggak mau papasan. Kalau benar itu jin lihat, itu sebenarnya gampang karena Umar itu tegas. Jadi jadilah orang yang ditakuti sama jin, bukan takut sama jin. Ini mau malah kita kembali takut sama jin, padahal jinnya nggak kelihatan. Ya, berarti kita takut sama sesuatu yang tidak terlihat, dan itu akhirnya bermasalah dalam faktor keimanan. Hati-hati saudara ya, jadi jangan takut. Nah ini saudara dan saudari yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang masalah uzur berjamaah yang diajukan oleh Ibnu Ummi Maktum yang ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa menolak? Karena ada dua hal yang jelas. Satu, karena rumahnya Ibnu Ummi Maktum tidak jauh, masih dalam jangkauan adzan dan iqamah dari suara yang disampaikan tanpa speaker. Dan kedua, karena Ibnu Ummi Maktum menjadikan keberadaan binatang berbisa dan liar sebagai alasan keengganannya dan ketakutannya. Dan itu bagi Rasulullah adalah sebuah masalah. Kalau orang mau melakukan ibadah takut sama binatang, itu masalah. Ya. Kalau sekedar takut kepada binatang itu sudah bermasalah, apalagi kalau tidak mau berjamaah itu karena enggan ketemu Rasulullah, itu masalah besar. Dan itu masalah terkait dengan iman, kemunafikan seseorang. Nah saudara dan saudari yang dirahmati Allah, ini penjelasan pertama, ibrah yang pertama. Ibrah yang kedua, meninggalkan jamaah sholat dibenarkan karena adanya uzur atau halangan, selama uzur atau halangan tersebut dibenarkan oleh syariat. Saya ulangi, meninggalkan jamaah sholat saudara dibenarkan karena adanya uzur atau halangan, selama uzur atau halangan tersebut dibenarkan oleh syariat, dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh halangan syariat, halangan yang dibenarkan secara syar'i adalah sebagaimana diterangkan di dalam kitab Sahih Muslim nomor 541 juz kedua halaman 276 adalah halangan yang terkait dengan urusan perut yang tidak mau diatur. Jadi udah azan, udah koma, tiba-tiba perut melilit saudara. Itu dibenarkan syariat, jangan maksa. Ya. Nah, hadis itu disebutkan idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai' amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a shautan aw yajida rihan. Jadi kalau ada seseorang merasa di dalam perutnya ada sesuatu yang membebani, ya, terus dia harus meyakinkan apakah ini bisa menimbulkan sesuatu yang bermasalah secara fikih, membatalkan wudu, maka jangan keluar sampai dia mendengar sesuatu atau merasakan sesuatu. Artinya kalau pas
sudah iqomat tiba-tiba menilik, gak bisa, kita harus ke kamar mandi, dan ternyata betul subhanallah keluarlah sesuatu yang kemarin tadi nggak mau begitu, mau jadi keluar, dan itu membutuhkan waktu bisa di atas 5 menit, karena biasanya kan di masjid kalau sholat kita kan jarang sampai 5 menit begitu ya, tapi kalau kamar mandi kan bisa 15 menit, betul ya. Ya, jadi kan waktu kita memang lebih banyak di kamar mandi daripada di waktu sholat. Jadi kita bercengkrama dengan diri itu lebih suka daripada bercengkrama dengan Allah. Nah itu masalah saudara ya. Nah itu dibenarkan ya. Nah saudara dan saudari yang dirahmati Allah, termasuk misalkan yang kedua, halangan yang dibenarkan oleh syariat. Ini yang diterangkan di dalam kitab Bukhari Muslim. Imam Bukhari menuliskannya di hadis nomor 596, juz ketiga halaman 8, dan Imam Muslim menuliskannya di kitabnya As-Sahih nomor 1126, juz 3 halaman 482. Halangan yang dimaksud adalah keadaan alam yang membahayakan manusia, seperti hujan yang sangat besar ya. Ada banjir ya. Pas kita mau sholat azan, masjidnya di seberang sungai gitu. Jangan maksa, itu dibenarkan oleh syariat ya. Ada yang dalam tanda kutip bandel, saya bisa berenang, ya silakan. Tapi ingat, kalau ente berenang, saya kesana, pasti sholat udah selesai. Kan begitu. Nah, iya juga kalau masjidnya nggak kena banjir ya. Kalau masjidnya kebanjiran juga apalagi kan, pasti nggak jadi sholat saja. Ini yang dibenarkan di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim ya. Jadi dari sahabat Abdullah ibnu Umar, qala adzana ibnu Umar fi lailatin baridah bidojnana summa qala sallu fi rihalikum. Jadi menurut Abdullah ibnu Nafi, sahabat ibnu Umar itu pernah azan ketika malam yang dingin, dengan setelah azan beliau meneriakkan kalimat sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Dan ketika ditanya, saya dulu pernah mendengar Rasulullah SAW melakukan itu. Artinya kondisi alam yang dalam tanda kutip membahayakan keselamatan manusia itu bisa menjadi halangan syar'i. Jadi ada kondisi diri, bisa juga yang tadi yang pertama kondisi diri, dan kedua kondisi syar'i ya. Tapi ingat saudara dan saudari, jangan punya alasan dalam konteks kondisi diri. Karena begini, ada orang karena dia bekerjanya dalam tanda kutip kasar begitu, azan antara saya gak enak, badan saya agak bau, terus kenapa? Mesti kayaknya harus ganti celana, tapi gak ganti-ganti juga. Jadi kita bilang, ente gimana sih? Tadi alasannya karena badan gak enak, bau. Ente mah mandi kagak mandi juga bau. Ya kan? Pakai alasan bau gak mandi. Ada orang yang begitu saudara dan saudari ya. Aduh ini kayaknya kena tanah tidak najis. Kayak keringetan nih kan. Keringetan gak najis. Ya. Jadi jangan kemudian. Banyak juga orang-orang misalkan ketika di rumah sakit begitu ya, bahkan sampai ekstrim dalam pengertian sholat pun nggak mau. Kenapa? Nanti gampang difoto aja, enak aja ente foto sholat. Kagak ada yang begitu. Makanya ada setelah dia di rumah sakit meninggal, setelah dirawat selama 2 bulan sama keluarganya itu 2 bulan bayar fidyah. Fidyah apa ini nak? Ini pak, fidyahnya bapak dulu nggak sholat 2 bulan. Lu kok bisa? Habis bapak kalau disuruh sholat katanya nggak enak lah, di bla bla begitu. Nah, itu di antara dalam tanda kutip kejahilan kita kaum muslimin terhadap syariat Allah itu seperti itu. Jadi itu bukan alasan saudara ya, alasan untuk kemudian meninggalkan kewajiban. Nah saudara dan saudari yang dirahmati Allah, kemudian alasan yang
ketiga, kalau tadi alasan yang terkait dengan masalah diri, ya, seperti keadaan perut, seperti dalam hadis riwayat Sahih Muslim, atau keadaan alam seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, atau juga keadaan safar. Yang ketiga, keadaan safar juga safar merupakan alasan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul orang tidak berjamaah. Ya. Ada satu kejadian, dan ini yang diceritakan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam kitabnya As-Sunan, Sunan Abu Dawud, hadis nomor 488, juz kedua, halaman 189. Ya. Jadi dulu seorang sahabat bernama Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu pernah sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW di Mina saat Haji Wada. Haji Wada, Rasulullah sholat di Mina, berarti itu di masjid yang bernama Masjid Khaif. Jadi ada dekat Jamarot, tempat lempar jumrah, itu ada masjid kecil namanya Masjid Khaif. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat, tiba-tiba datang menemui Rasul dua laki-laki. La yusalliya fi nahiyatil masjid, datang tapi dia tidak sholat. Rasulullah sholat, kok dia tidak sholat? Lalu ditanya, mana aku ma'an tusalliya ma'ana, apa yang menghalangimu Anda tidak berjamaah dengan kami? Qala qad shalaina fi rihalina, ya Rasulullah, kami telah sholat di tempat kami, di tenda kami, ya, di tempat tinggal sementara kami. Faqala la taf'alu, lain kali jangan begitu. Idza shalla ahadukum fi rahlihi, jika salah seorang dari kalian telah sholat di rumahnya atau di tempatnya dengan tidak berjamaah, summa adrakal imam, kemudian dia datang ke tempat sholat, ada imam, ada orang yang sholat dan mau sholat berjamaah, falyusalli ma'ahu, maka alangkah bagusnya engkau sholat dengannya berjamaah. Fa innaha lahu nafilah, sholatmu menemani orang yang berjamaah itu dihukumi oleh Allah sebagai sholat nafilah, sholat sunnah, berpahala, begitu maksudnya. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, hadis ini terjadi pada waktu subuh di Mina. Ini penjelasan Abu Dawud rahimahullah dalam kitabnya As-Sunan nomor 488. Itu sebabnya hadis ini menjadi salah satu sebab adanya ikhtilaf di kalangan para fuqaha, ahli-ahli fikih, tentang boleh tidaknya sholat sesudah subuh, ya. Boleh tidaknya sholat sesudah subuh, sholat sunnah, ya, atau sholat apa saja. Kemudian ada sebagian pendapat merujuk pada hadis ini boleh jika ada sebab yang memungkinkannya. Kalau tidak ada sebab, tidak boleh. Nah, ini saudara dan saudari, poin ketiga, bahwasanya safar atau perjalanan itu salah satu alasan yang dibenarkan oleh syar'i jika kita tidak memenuhi jamaah. Dan alasan-alasan ini pula lah, ya, yang kemudian menjadi diskusi poin kedua, ya. Kenapa? Karena hadis ini, berarti ini penjelasan ketiga, saudara, ya. Hadis ini pada poin ketiga menjadi hujah bagi orang yang menghukumi wajibnya berjamaah sholat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajibnya berjamaah sholat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah poin ketiga, ibrah ketiga yang bisa diambil dari hadis ini. Kenapa disebut wajibnya berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah yang diterangkan di dalam syarah, ya,
Syarah itu kitab yang berisi tentang tafsir hadis-hadis Abu Dawud, yaitu Syarah Aunul Ma'bud yang ditulis oleh Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi. Kitabnya bernama Aunul Ma'bud ya. Jadi kalau kita Sahih Muslim ditafsirin atau disyarah dengan kitabnya An-Nawawi, Syarah Muslim Lin-Nawawi. Kalau kitab Sahih Bukhari disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Rajab, nama kitabnya Fathul Bari. Kemudian kalau At-Tirmidzi itu disyarah oleh siapa namanya? Syekh Al-Mubarakfuri. Nama kitabnya Tuhfatul Ahwazi. Dan kitab Sunan Abu Dawud itu disyarah oleh Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi dalam kitabnya Aunul Ma'bud. Nah, di dalam syarah-syarah ini ya, beliau mengatakan bahwa wa fihi dalilun ala anna salatahu munfaridan muzziyatin ma'al qudrati ala salatihil jamaah. Hadis ini saudara, hadis tadi tentang Rasulullah menegur orang yang sudah sholat di rumah tidak berjamaah ya. Lalu kenapa tidak berjamaah dan menganjurkan lain kali harus berjamaah, itu menjadi dalil bahwa sholat munfarid itu mencukupi ya. Ma'al qudrati ala salatil jamaah, sekalipun dia mampu berjamaah. Wa in kana tarkil jama'ati makruh, sekalipun berjamaah dengan Rasulullah meninggalkan jamaah adalah makruh. Tetapi kenapa kemudian Rasulullah SAW menganjurkan untuk berjamaah, termasuk kepada Abdullah ibnu Umi Maktum? Karena berjamaah dengan Rasulullah SAW adalah mutlak. Artinya kalau Rasulullah SAW hidup ada orang muslim tidak berjamaah, ini pasti bermasalah keimanannya. Jadi berjamaah dengan Rasulullah itu mutlak hukumnya, harus, tidak boleh tidak, kecuali nanti ada penjelasan yang dibenarkan oleh syar'i sebagaimana tiga poin yang tadi disampaikan. Nah, sedangkan berjamaah bukan dengan Rasulullah itu dikembalikan kepada kepahaman orang yang memahami fadilah jamaah. Itulah sebabnya sebagaimana penjelasan-penjelasan sebelumnya dalam kajian ini saya sampaikan bahwa hukum berjamaah itu di kalangan fuqaha dijelaskan dengan beberapa penjelasan. Ada yang menghukumi yang wajib, bahkan fardu ain, seperti pemahaman yang dikembangkan oleh Abu Dawud Al-Zahiri ya, kalau nggak berjamaah berarti tidak sah sholatnya, begitu. Tapi kalau dilihat dari beberapa riwayat ya, termasuk yang dipahami oleh pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, itu adalah sunnah muakkad. Artinya salat sendiri pun itu tetap sah ya, tidak harus mengulang. Tapi kalau menurut pendapatnya Abu Dawud Al-Zahiri harus mengulang karena salat sendiri dianggap batal. Nah, itu beberapa penjelasan-penjelasan. Itu sebabnya terkait dengan ini saya ingin menegaskan kenapa Rasulullah SAW menolak uzur yang diajukan oleh Abdullah ibnu Umi Maktum, karena di samping uzurnya itu tidak syar'i, juga karena Rasulullah SAW menyelamatkan Ibnu Umi Maktum dari potensi kenifakan
yang pada waktu itu sudah mulai tumbuh dan berkembang di kalangan orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari penjelasan ini, saudara, saya ingin sampaikan, jangan dipikir orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah itu benar semua. Karena kalau Anda baca tafsir Quran surat atau surat An-Nisa ayat 110 dimulai dari ayat 105, potensi pengingkaran orang-orang yang bermasalah itu sudah diperlihatkan oleh Allah di surat itu. Jadi dulu ada seorang bernama Tu'mah bin Ubairib. Beliau seorang Ansor, Muslim Ansor, mencuri baju besi dari seorang Muslim lainnya bernama Qatadah bin Nu'man radhiyallahu an. Ketika dia berupaya menyelamatkan curiannya atau menyembunyikan curiannya, tiba-tiba tersadar bahwa baju besi yang dicurinya itu memberikan jejak, karena ada di salah satu sakunya itu entah seperti gandum atau apa yang dibawa dan tercecer sehingga menyisakan jejak. Kalau disembunyikan di rumahnya ketahuan siapa yang nyurinya, maka oleh Tu'mah bin Ubairib ini disimpanlah, disembunyikan baju itu di rumah seorang tetangganya, dan tetangganya adalah orang Yahudi bernama Zaid bin Sabit. Sehingga ketika pagi itu rame tentang pencurian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah di ayat 106-nya, wastagfirillah, Muhammad minta ampun kepada Allah, karena pada waktu Rasulullah sempat memberikan keputusan hukum yang membebani Zaid bin Samit, padahal Zaid bin Samit bukan pencurinya. Setelah kasus ini diingatkan oleh Allah, Rasulullah minta maaf kepada sahabat-sahabatnya, dan Rasulullah akhirnya mencari Tu'mah, tapi Tu'mahnya keburu kabur ke kota Mekah. Jadi saudara dan saudari, dari zaman Rasulullah potensi itu juga ada. Makanya kalau kita bicara potensi manusia, Rasulullah pernah mengatakan an-nasu ma'adin, manusia itu seperti permata. Khairukum bil jahiliyah, bisa jadi khairukum bil Islam. Kalau kualitas kamu baik di zaman jahiliyah pun akan baik juga nanti di Islam. Artinya saudara, kalau kita baik ya, mau apapun keadaan, tidak akan menjadikan apapun keadaan alasan untuk tidak membaikkan diri. Kan sekarang banyak orang beralasan saudara, ngaji begini, begitu, begini. Enggak, saya khawatirnya ente jangan-jangan kalau ditakdirkan hidup di zaman Rasul, ente juga kafir sama Rasul begitu. Kan untungnya kita hidup nggak zaman Rasul ya. Jadi kalau kufur dikit masih bisa bersikap pindah kan. Itu kan ustaznya bukan Rasul, mulai dong ada nolak. Ya, betul nggak? Betul. Kalau zaman dulu nggak bisa, nolak dikit ketahuan, ente kafir kan begitu. Kalau sekarang ya, kenapa? Males ngaji ya, nggak ada masalah. Udurnya kan bisa benar. Saya punya udur syar'i, kenapa? Istri saya nggak bisa ditinggal. Udur syar'i. Ya kan begitu kan. Nah, istri saya menghalangi saya pergi, katanya mas jangan tinggalkan aku. Begitu. Jadi ya, malam itu dia pengen ditemenin, jadi nggak mau ngaji misalkan. Itu jadi alasan cari. No alasannya apa? Kan ada loh. Ya Ustaz, dalam Quran uhilla lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum. Bulan puasa aja boleh sama istri malam-malam, apalagi bukan bulan syar'i enggak? Ada jangan dalilnya. Ya, tapi kan itu bukan alasan. Tapi itu sebenarnya kalau kita bercermin dengan hari ini, saudara dan saudari, kalau potensi kekufuran itu sesuatu yang fitrah melembaga dalam diri kita, karena di dalam diri kita itu kata Allah, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ada dua potensi dalam diri kita, syukur dan kufur. Itu sebabnya beruntung kita, karena kualitas keimanan kita seperti ini di zaman ini tidak serta-merta menjadikan kita menjadi orang munafik. Coba kalau kualitas iman kita ini hidup di zaman Rasulullah, naudzubillah min dzalik, maka beruntunglah Anda, saya, dan kita semua hari ini masih bisa ngaji ya. Walaupun ngajinya kita
belum bisa mengantarkan posisi kita seperti sahabat. Tapi setidak-tidaknya ngaji kita mengantarkan kita kepada posisi sebagai ikhwanur Rasul. Yang dalam salah satu hadis Rasul mengatakan, kami merindukan saudara-saudaraku, dan ini sudah dibahas pada pertemuan kemarin. Silakan saudara dan saudari, ini 3 penjelasan terkait dengan hadis ini ya. Mudah-mudahan jika perlu didiskusikan, kita bisa mendiskusikan pertanyaan Anda. Kalau tidak ada, tetap mudah-mudahan yang kita pahami, pelajari malam hari ini bisa menambah keimanan kita dan kecintaan serta kerinduan kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengambil sikap jangan suka mudah mencari alasan pembenar untuk keburukan diri kita ya. Jadi kayak tadi sudah nanya banyak, kemarin gak hadir, ma'dziratan ya Ustaz, mohon maaf karena li'anna lil ams fi muqabalatil madhi, kemarin gak ketemu, sekarang hadir, saya mau nanya yang banyak. Itu pun gak pakai madhirah, tapi inilah kita. Silahkan jika ada yang perlu diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ada yang mau dipertanyakan. Dari Iwan atau Ahwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mungkin tanyanya di luar tema ya. Jadi ini masalah beberapa hari yang lalu Ustaz, saya sholat di daerah Bintaro, Pondok Aren sih tepatnya. Terus saya sholat isya berjamaah. Terus abis itu saya sholat ba'diyah Ustaz. Abis sholat ba'diyah saya menghadap ke pilar tiang Ustaz ceritanya. Jadi pilar yang kayak di masjid ini seperti ini, saya menghadap ke pilar ini. Tiba-tiba ada bapak jamaah situ, terus tiba-tiba menegur saya, katanya kalau sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah jangan menghadap ke tiang kayak gitu Ustaz. Itu maksudnya apa ya? Dalilnya apa sih, nggak ngerti Ustaz kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, langsung jawab aja. Ente salah nanya sama dia, kenapa larang gitu kan? Kalau sama aneh nggak larang, boleh aja. Kan kita perlu terkadang, apalagi tempat di mana sutrohnya nggak jelas, untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan dilalu-lalangi oleh orang-orang sutroh kita, maka ambilan tiang sebagai pembatas. Dan itu dianjurkan. Jadi kalau dia larang, saya nggak ngerti kenapa dia larang. Jangan-jangan dia nggak ngerti juga kenapa larang, ya kan? Itu saya nggak paham ya. Atau gara-gara nggak suka sama ente, itu tiang udah dibenerin gara-gara itu diadap-adap gitu kan? Saya khawatirnya itu saudara ya. Tapi kalau anda nanya saya, ya tidak ada larangan menghadap tiang dalam rangka, dan asal niat kita adalah dalam rangka menjadikannya sutra, gitu. Tapi kalau kita sholatnya menghadap tiang, ya jelas bermasalah. Ya kan? Tapi kalau niatnya menjadikan sutra penghalang, itu justru dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memungkinkan kalau ada orang lewat kita tinggal cegah. Karena pasti kalau orang sholat lewatnya di depan sutra kita, di antara kita dengan tiang, itu pasti orang setan. Kalau kata Rasulullah, ya kan? Kalau anda sholat sudah buat sutra, ada yang lewat pada anda, cegahlah kata Rasulullah. Jika dia menolak, pukullah. Bahkan hadis lain mengatakan, faqtuluhu fa innahu syaitan. Kalau dia halangin, lawan, bunuh, dia setan. Tapi jangan sekali-kali itu dilakukan di Indonesia, tidak anak anda. Ya. Tapi memang ujiannya begitu. Saya ingat sama orang Afghanistan. Ketika dulu haji, saya sholat sama dia, ngobrol, tiba-tiba kita antisipasi di sholat di depan, cari sutra yang bisa. Tiba-tiba ada orang Turki lewat, dihalangin dia.
Yang ngotot dianya yang dihalangi. Ngomong, untungnya nggak ngerti. Dia ngomong Turki, ini ngomong Arab. Kucita-kucita orang, saya ngerti. Kalau dia ngomong Arab, karena saya paham. Nah, dia marah dia. Selesai, datang lagi. Jadi semakin dibeginiin, makin banyak. Saya bilang, "Khalas ya isbir hadza maka." Khalas. Saya bilang, "Natawakal ala Allah." Kalaupun mereka salah, khalas, natawakal ala Allah. Karena justru semakin dilarang, maka setannya makin banyak. Ini suratnya enggak husnul Allah. Wah, ini kaget kalau ada orang kaget, saudara. Padahal di posisinya persis kayak ente mungkin udah sengaja ambil tiang. Saya mau beli saya di sini, dia dekat tiang. Sengaja biar jangan lewat. Malah makin. Saya astagfirullah. Nah itu saudara. Jadi kembali, saya khawatirnya dia tidak paham. Ya. Makanya lain kali jangan nanya di sini ya, tanya sama dia. Pak, kenapa nanya? Dia nanya. Kasihan penasaran. Ente dilarang tanggal hari apa? Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, menyimpan pertanyaan. Subhanallah. Luar biasa. Ya, baik. Ada yang lagi nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan titipan mengenai perintah memakai jilbab, Ustaz. Itu kan ada teman saya itu belum pakai jilbab, tapi dia mempertanyakan pakai jilbab itu apakah wajib atau sunnah sih, atau hanya dianjurkan saja? Karena kan ada, kalau dia mungkin pengaruhnya yang pendapat yang satunya lagi. Itu kan saya bilang kan sudah ada terang-terangan di surat An-Nur dan di surat Al-Ahzab. Tapi dia itu mau yang penjelasan, tapi kan tidak disebutkan bahwa diwajibkan atas kamu. Kalau memang diwajibkan, kenapa perintahnya itu hanya dari 2 surat itu aja? Terus apakah ada di hadisnya? Dan saya sih ketemu hadisnya, pernah saya baca, tidak diterima sholatnya wanita yang tidak menggunakan jilbab. Rasul aja kalau jika wanita tidak berjilbab ketika ada perayaan Idul Fitri atau Idul Adha disuruh meminjam, gitu, pernah ada suruh dipinjamkan. Nah, aku bilang itu saya nggak bisa panjang lebar gitu, makanya saya minta penjelasan dari Ustaz gimana. Dia juga merasa belum puas. Saya bilang ini mencari pembenaran, mudah-mudahan sih dapat hidayah, atau hanya karena dia belum pakai jilbab jadi dia hanya mencari alasan biar bahwa jilbab itu tidak wajib. Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Saya tidak akan menjawab, cuma akan menganjurkan. Tolong teman Anda suruh browsing, lihat di YouTube ceramahnya mantan wanita Katolik dari Surabaya. Dia dari golongan, dari keturunan Tionghoa. Dia seorang magister juga. Dia menceritakan kenapa jilbab itu harus dipakai. Karena di dalam perjanjian lama pun orang Kristen sebenarnya wajib berjilbab, apalagi orang Islam. Jadi begitu. Supaya apa? Supaya diskusinya nyambung. Karena kalau kita jelaskan sama orang yang tidak percaya sama hadis, keyakinan kepada Allahnya bermasalah. Sebagaimana dia mempermasalahkan penjelasan Allah. Apakah itu kurang cukup Allah jelasin 2 ayat? Kan begitu. Emang harus berapa ratus ayat begitu harus untuk menjelaskan tentang wajibnya? Nah, kalau ayat saja oleh dirinya dibantah, bagaimana kita menceritakan hadis yang Anda tadi sampaikan?
Itu sebabnya open mind-nya agar dia bisa membuka wacananya, pemikirannya. Suruh lihat YouTube tersebut ada, kalau nggak salah belakangnya Safitri ya. Pernah ada yang pernah lihat nonton? Pernah. Nah, suruh nonton dia. Lengkap itu. Saya sama istri nonton. Wah, ini bagus buat kajian kristologi. Kenapa? Karena saya ingat dulu saya udah lama belajar, pernah bikin surat menyurat dengan Dr. Abdullah Wasian dari Surabaya. Beliau salah seorang kristolog ketika saya mempelajari bukunya Ahmad Didat ya. Karena kebetulan pada waktu tahun 90-an itu saya tinggal dengan mantan orang Kristen ya, satu kamar dengan keponakan beliau dari NTT yang masih Kristen. Saya dibilangin, Ustaz, ajak diskusi dari masuk Islam gitu. Jadi saya baca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru begitu. Ya, saya baca karena tidak paham konstruksi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Saya coba membacanya dari bukunya Ahmad Didat. Dan salah satu tokoh Indonesia adalah Abdullah Wasian ya. Kalau sekarang kan sudah ada Moko Ginto ya. Sudah banyak ya, termasuk Ibu Irene ya. Itu udah banyak. Walaupun ya, tadi kembali penjelasan beliau tidak sedetail kayak Ahmad Didat, karena Ahmad Didat itu ada pengalaman langsung, dia dialog, diskusi, dan beliau adalah orang yang otodidak, belajar sendiri, tukang jam, di luar kepala bisa hafal begitu hebatnya Perjanjian Lama. Nah, saya belajar itu sebagai bahan untuk diskusi dengan keponakan pemilik rumah yang tempat saya tinggal ini. Di situ saya baru paham ya, baca. Walaupun memang ingatan saya tentang Perjanjian Lama tidak begitu kuat karena saya tidak terlalu passion, saya bukan di situ ya. Tapi kalau setelah membaca, melihat dan nonton Ibu Safitri tadi, saya tumbuh lagi passion saya untuk mempelajari kristenisasi ya, kristologi ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Karena salah satu alasan kenapa dia sholat, karena disebutkan di Amsal dan beberapa pasal-pasal itu Yesus itu pernah berdiri dengan kaumnya, maju sebentar, lebih maju, lalu dia merebahkan badannya. Dia mengatakan itu adalah sujud sholat. Jadi Yesus saja sholat, maka saya sholat. Itu alasan Ibu Safitri ketika ditanya oleh suaminya yang masih Nasrani, kenapa ibu ini? Nah, jelasin, saya karena perjanjian kata kita begini. Nah, itu begitu. Dan saya khawatirnya teman Anda masuk kategori orang yang tadi mencari kebenaran. Karena itu memang solusinya dia harus dicarikan kompetitor, analisa lain dari orang-orang yang paham tentang agama lain, untuk menjelaskan bahwa Kristen saja sebenarnya wajib pakai jilbab, apalagi kita. Nah, berarti kalau ada orang muslimah belum berbusana muslim, dia jelas kategorinya kufur sebenarnya, sebagaimana kufurnya orang Nasrani kepada Alkitabnya. Jadi saya hanya menganjurkan saudari, silakan suruh nonton dia, karena hadis-hadis yang secara tegas mengatakan tidak boleh seorang yang sudah balik terlihat anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan, itu pasti dia nggak akan yakin dan percaya gitu, ya. Terlebih lagi nanti mungkin dia akan lihat wacana yang berkembang di kalangan muslim tentang ayat-ayat yang terkait dengan zina ya. Karena di sebagian kita muslim ada yang menghukumi muka itu sebagai zina, maka wajib ditutup, ada yang begitu. Dan kemudian ya itu tadi, diskusinya jadi semakin panjang dan dia semakin tidak paham nantinya. Jadi begitu saja saudari ya, anjuran saya ya. Mudah-mudahan nanti kalau dia sudah mulai iman, tumbuh imannya kepada Allah dan Rasul, baru dia bisa terima. Maka doa kita, doa Anda, doakanlah beliau agar dia beriman kepada Allah sepenuhnya dulu, baru bicara tentang yang lainnya. Baik saudara-saudari, sudah setengah 9 watt ya. Insya Allah tidak lagi pertanyaan. Ya, nanti kalau pertanyaan kita masih ada sesi di bulan ini, karena Senin depan sudah menjelang Adha ya.
Jadi kita bertemu lagi nanti tanggal 19 insya Allah. Jadi Senin depan kita libur karena sudah masuk Idul Adha ya. Kecuali yang mau ngaji sendiri ya. Nah kalau mau datang ke rumah boleh silahkan ya. Baik saudara dan saudari rahmati Allah, demikian saja malam kaji kita malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam memahami petunjuknya, memberikan kita kekuatan lahir dan batin di dalam menjalankan segala perintahnya, menjauhkan kita dari segala maksiat, dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa rindu dengan kebaikan dan kebenaran, menuntun kita untuk selalu berada di tempat-tempat yang memberkahkan hidup kita di dunia dan akhir nanti. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wadika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, bimbing kami ya Allah di dalam memahami ajaran-Mu, bimbing kami ya Allah di dalam mengenal petunjuk-Mu, beri kami ya Allah kekuatan lahir dan batin agar kami mampu menjadikan petunjuk-Mu sebagai tuntunan hidup kami, menjadi pembimbing jiwa kami, menjadi kekuatan yang melahirkan kesolehan diri kami, menjadikan kami senantiasa rindu kepada kebenaran-Mu, merindukan-Mu ya Allah di akhirat nanti. Pertemukanlah kami ya Allah, jadikanlah kami di antara orang-orang yang berhak memandang muka-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah jika karena kebodohan dan ketidaktahuan kami masih mudah melakukan kesalahan, masih terjebak di dalam kemaksiatan. Ampuni kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau-lah yang Maha mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabb, tumbuhkan dalam diri kami kerinduan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah ya Allah kebersamaan kami di tempat ini mengkaji dan mempelajari hadis-hadis yang disandarkan dengan perilaku beliau menjadi amalan yang memantaskan kami bertemukan oleh-Mu dengan beliau, dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kami di antara orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat-Mu melaluinya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan baca doa kifatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz atas kajian ilmu pada malam ini. Alhamdulillah, semoga kita dapat ambil hikmah dan pelajarannya, dan semoga kita dapat amalkannya di kehidupan sehari-hari. Untuk informasi hadirin kajian tauhid